Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama saya Sinta Nur Aini Muda. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang menu-menu pada aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel, dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan tabel pada Microsoft Excel. Oke, kalau gitu langsung aja ke videonya. Nah, teman-teman, ini di sini sudah ada aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel-nya. Ini saya akan menyebutkan beberapa menu-menu pada aplikasi pengolah angka. Oke, yang pertama di sini ada menu file. Baik, di sini sudah ada tampilan dari aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang menu-menu pada aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Yang pertama di sini ada menu file, lalu home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Pada menu file ini ada beberapa tools, terdiri dari info, new, open, save, save as, print, share, export, dan close. Ini gunanya untuk biasanya untuk menyimpan data ke dalam folder di dalam komputer atau laptop. Lalu menu yang kedua itu ada home. Pada menu home juga ada beberapa tools. Yang pertama ada clipboard. Clipboard ini grup atau tools pemerintah pada aplikasi pengolah angka yang digunakan untuk melakukan cut, copy, dan paste. Lalu selanjutnya ada tools font. Fungsinya yaitu untuk mengatur huruf atau karakter data dan sel. Lalu selanjutnya ada alignment. Nah, alignment fungsinya yaitu untuk mengatur perataan tampilan dan penggabungan sel. Selanjutnya ada number. Fungsinya yaitu untuk mengatur format tampilan angka pada Microsoft Excel. Lalu selanjutnya ada styles. Fungsi dari styles ini yaitu untuk mengatur tampilan sel pada Microsoft Excel agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya ada cells. Fungsinya yaitu untuk mengatur modifikasi sel. Dan yang terakhir ada editing. Fungsinya adalah manajemen data. Lalu selanjutnya ada menu insert. Tools yang pertama ada tables. Fungsinya yaitu untuk membuat tabel dan pivot. Kedua ada illustration. Fungsinya yaitu untuk menambahkan gambar dan shape. Selanjutnya ada tools charts. Charts berfungsi untuk membuat grafik. Selanjutnya ada sparklines. Fungsinya yaitu untuk membuat mini charts. Selanjutnya ada filters, berfungsi untuk menyaring data. Selanjutnya ada links, fungsinya yaitu menambah hyperlink pada sel. Lalu ada text, fungsinya yaitu untuk menambahkan teks khusus. Kemudian yang terakhir ada symbols, yang berfungsi untuk menambah simbol atau rumus dan equation matematika. Selanjutnya ada menu page layout. Di sini ada themes, mempercantik lembar kerja pada Microsoft Excel dengan memberikan efek. Lalu selanjutnya ada page setup, yaitu untuk pengaturan kertas. Lalu selanjutnya ada scale to fit, yaitu untuk mengatur skala baris dan kolom terhadap ukuran kertas pada lembar kerja. Selanjutnya ada sheet option, ini untuk menampilkan garis pembatas sel atau grid lines, dan
headings pada lembar kerja Microsoft Excel. Lalu selanjutnya yang terakhir ada arrange. Fungsinya itu untuk mengatur objek, umumnya shape pada lembar kerja. Selanjutnya ada formulas. Di sini ada functional library. Fungsinya itu untuk menampilkan semua formula yang dapat digunakan pada Microsoft Excel. Selanjutnya ada definite names. Fungsinya itu untuk memberikan nama sel pada Microsoft Excel. Selanjutnya ada formula auditing yang berfungsi memanajemen suatu proses yang dilakukan suatu formula terhadap sel-sel pada Microsoft Excel. Lalu yang terakhir ada calculations. Fungsinya yaitu untuk menghitung formula secara langsung. Oke, kemudian ada data. Di sini ada get external data. Fungsinya yaitu untuk mengatur import data di luar ruang lingkup Microsoft Excel. Lalu selanjutnya ada connections. Ini fungsinya itu untuk menggabungkan data dari sumber yang berbeda, menampilkannya dalam satu format tertentu. Lalu selanjutnya ada sort dan filter. Menu ini sama seperti yang tadi ada di insert. Lalu selanjutnya ada data tools yang berfungsi untuk penggunaan tingkat lanjut untuk menganalisis data. Nah, biasanya ini dilakukan atau digunakan pada data penelitian. Lalu yang terakhir ada outline. Fungsinya yaitu mengelompokkan data sehingga mudah untuk bisa dilihat. Lalu ada menu review. Di sini ada proving yang berfungsi untuk menganalisa kesalahan dalam penulisan. Lalu selanjutnya ada language, yaitu untuk menerjemahkan kata atau data. Lalu selanjutnya ada comments untuk menambahkan komentar pada lembar kerja. Dan yang terakhir ada chance, yaitu untuk memberikan keamanan data sehingga perubahan data bisa lebih terkontrol. Oke, kita masuk ke menu yang terakhir, yaitu ada view. Di sini ada workbook views yang berfungsi untuk merubah tampilan lembar kerja. Lalu yang kedua show, ini fungsinya untuk menampilkan atau tidak seperti ruler, guidelines, formula bar, dan headings. Lalu selanjutnya ada zoom, yaitu untuk memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Lalu selanjutnya ada window untuk memanajemen jendela Microsoft Excel. Lalu yang terakhir adalah plus yang berfungsi untuk memanajemen perintah-perintah pada Microsoft Excel. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai menu-menu pada aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Selanjutnya akan saya jelaskan cara bagaimana membuat tabel pada Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tutorial membuat tabel di Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan data Excel, yaitu tentang penggunaan alat untuk pemeriksaan pasien A. Di sini ada nama barang sebanyak 6, lalu jumlah barang, lalu harga satuannya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data Excelnya untuk membuat tabel. Saya sudah memasukkannya, ada nama barang. Ini untuk penggunaan alat tindakan pada pemeriksaan pasien A. Di sini ada nama barang, lalu ada jumlah barang dan harga satuan. Lalu selanjutnya kita blok untuk tabelnya. Dari sini kita blok sampai ke sini. Nah, lalu setelah itu kita pergi ke menu insert. Nah, selanjutnya kita klik tabel. Lalu ini my table has headers-nya dicentang ya, jangan lupa. Setelah itu kita klik OK. Lalu tampilannya kan seperti ini. Nah,
Selanjutnya ini kita bisa milih desain tabel. Ini kita klik pada bagian tabelnya, lalu kita bisa di sini dicentang-centang aja ya, mau seperti ini atau bebas ya, yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk mengetahui jumlah total harga dari jumlah barang ini, kita perlu mengalihkan antara jumlah barang dengan harga satuan, yaitu kolom B3 dengan C3 ini. Untuk mengalihkannya kita cukup pakai rumusnya cukup gampang, tinggal kita ketik di sini sama dengan, lalu kolom yang ingin dikalikan yaitu kolom B3, kita klik, kita ketik di sini B3, lalu bintang sebagai simbol untuk perkalian, lalu kita kalikan dengan C3 harga satuan, C3, lalu enter. Nah, di sini akan langsung muncul ya semua nilainya, semua totalnya dari perkalian kolom B dan kolom C. Mudah bukan? Oke, untuk selanjutnya fungsi logika pada Microsoft Excel, di antaranya ada fungsi if, or, dan and. Baik, di sini saya sudah ada contohnya. Saya sudah membuat tabel. Misalnya di sini tabel yang pertama ada keterangannya lulus jika jumlah pengunjung klinik Sinta dalam 2 hari itu lebih dari 50 orang. Nah, di sini ada hari Kamis dan hari Jumat, ada 2 hari ya. Lalu selanjutnya ini ada jumlah pengunjungnya di sini. Lalu untuk and ini, oke teman-teman, mohon maaf ya, ini karena keyboardnya ada gangguan, jadi saya pakai on screen keyboard. Oke, lanjut. Nah, untuk rumus and ini kita klik di sini, lalu kita ketikkan sama dengan, lalu and, kemudian dalam kurung kita klik kolom A3 yang hari Kamis di sini. Nah, selanjutnya lebih dari 50 orang tadi ya. Nah, lalu koma. Setelah itu kita klik ke kolom B3 di sini. Selanjutnya itu juga lebih 50 orang. Lalu kita pakai tutup. Setelah itu kita enter. Nah, ini kenapa di sini tulisannya true dan false? Karena true di sini menunjukkan kalau perbandingan dari hari Kamis dan Jumat itu dua-duanya lebih dari 50 orang. Kolom yang selanjutnya juga, baris yang selanjutnya juga sama, lebih dari 50 orang. Lalu untuk yang tabel yang baris, lalu untuk baris selanjutnya itu ada 1 hari di mana jumlah pengunjung kurang dari 50 orang. Maka dari itu di sini false. Begitu juga ke bawahnya. Selanjutnya ada fungsi if. Rumusnya itu sama dengan if kita klik ini, lalu selanjutnya sama dengan koma, lalu maka dia lulus, jika tidak maka dia tidak lulus. Oke, tutup. Nah, langsung otomatis terisi semuanya ya teman-teman. Tunggu
untuk rumus fungsi if. Lalu selanjutnya or, ini fungsi or. Selanjutnya ada fungsi or. Oke, untuk rumusnya itu hampir sama dengan rumus fungsi n, tapi di sini kita menggunakan or. Jadi kita ketik sama dengan or. Selanjutnya kita ketik sama dengan or. Lalu kurung buka, kita klik kolom A13 yang harga list. Selanjutnya ini B dari 50 orang. Koma, kita klik kolom B13, ini lebih dari 50. Lalu tutup, selanjutnya enter. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini keterangannya itu lulus jika jumlah pengunjung dalam 2 hari paling tidak ada 1 hari yang lebih dari 50 orang. Jadi kalau misalkan di hari Kamis ini ada 70 orang, di hari Jumat 70 orang, itu hasilnya akan true. Begitu juga dengan kolom yang kedua, karena lebih dari 50 orang. Lalu selanjutnya di kolom yang ketiga itu ada 1 hari yang lebih dari 50 orang, itu hari Jumat. Itu kolom yang keempat itu ada ini keterangannya false. Kenapa? Karena di 2 hari ini tidak ada yang pengunjungnya lebih dari 50 orang. Seperti itu teman-teman untuk status di sini. Ini kita pakai rumus titik sama dengan if. Buka, kita klik kolom C13. Selanjutnya sama dengan true. Jika tidak, maka dia tidak. Lalu tutup. Itu kita enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini udah otomatis keisi ke bawahnya juga. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya sedikit penjelasan mengenai cara membuat tabel dan sedikit penjelasan mengenai fungsi logika, yaitu fungsi and, or, dan if. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.